Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada bab 5 mengenai theoretical framework and hypothesis development. Nah, sebelum lanjut pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 itu sendiri, yaitu yang pertama ada Ria Febrilia dan Pemahir 085. Kemudian yang kedua saya sendiri Fitra Nova Kandi dan Pemahir 096. Yang ketiga ada Bintang Pradipa dan Pemahir 090. Dan yang terakhir itu ada M. Asrul dan Pemahir 342. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu kebutuhan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini sangat penting dalam penelitian deduktif karena berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis. Kerangka ini menggambarkan suatu fenomena atau variabel saling berhubungan dan memberikan penjelasan mengapa hubungan itu terjadi. Prosesnya meliputi mendefinisikan variabel, membuat model konseptual, dan menyusun teori yang logis. Dengan kerangka teoritis, penelitian kita memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu ada variabel. Nah, variabel adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah baik antar individu maupun pada waktu yang berbeda. Nah, di sini ada dua jenis variabel yaitu variabel dependent dan variabel independent. Nah, yang pertama yaitu variabel dependent, variabel yang menjadi fokus utama penelitian yang ingin kita pahami, jelaskan atau prediksi. Misalnya penjualan produk, loyalitas organisasi atau rasio utang terhadap ekuitas. Variabel ini penting karena hasil penelitian bisa mencari solusi untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependent. Yang kedua yaitu variabel independent. Nah, variabel independent adalah faktor yang mempengaruhi variabel dependent. Hubungan ini bisa positif atau negatif. Agar hubungan dikatakan kausal, harus ada bukti bahwa variabel independen mendahului variabel dependent. Keduanya bervariasi sama, tidak ada faktor lain yang mengganggu, dan ada penjelasan teoritis yang logis. Contohnya keberhasilan peluncuran produk baru sebagai variabel independen dapat mempengaruhi harga saham sebagai variabel dependen. Baik, yang selanjutnya adalah how theory is generated atau bagaimana teori itu bisa dibentuk. Nah, setelah kita menganalisis berbagai macam variabel, kita juga harus memahami bagaimana hubungan antara variabel itu. Kita bisa menyusun yang namanya kerangka teoritis untuk penelitian. Nah, kerangka teoritis itu apa sih? Jadi, kerangka teoritis itu adalah dasar atau landasan penelitian, terutama untuk penelitian yang bersifat deduktif. Nah, kerangka ini berisi penjelasan hubungan antara variabel yang dianggap penting dalam masalah yang sedang diteliti. Nah, hubungan tersebut bisa kita temukan melalui wawancara, observasi, literatur, serta pengalaman dan intuisi peneliti. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa saja sih yang bisa memecahkan masalah dengan baik? Jadi langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah dengan benar, lalu menentukan variabel-variabel yang berpengaruh. Nah, selanjutnya kita juga uh, uh, setelah itu kita membuat gambaran atau jaringan hubungan antara variabel. Nah, dari sini kita bisa merumuskan yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Lah, hipotesis ini yang kemudian kita uji dan hasilnya akan menunjukkan apakah dugaan kita itu benar atau tidak. Nah, apa sih hubungannya antara tinjauan literatur dan kerangka teoritis? Nah, jadi tinjauan literatur itu kayak landasan yang kuat karena dari penelitian-penelitian sebelumnya kita bisa tahu variabel apa saja yang berpengaruh. Sedangkan kerangka teoritis itu menghubungkan variabel-variabel ke dalam satu model. Jadi menjelaskan arah serta sifat hubungannya dan menjadi dasar yang logis untuk membuat sebuah hipotesis. Jadi singkatnya alurnya itu kita harus mencari literatur, lalu kita membuat kerangka teoritis, lalu dengan kerangka teoritis uh,
itu menjadi dasar untuk kita membuat hipotesis. Lalu selanjutnya kita menguji untuk menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Nah, selanjutnya adalah komponen kerangka teoritis. Jadi, kerangka teoritis yang baik itu mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah, serta menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator dan mediator harus dijelaskan secara rinci. Jika terdapat variabel moderator, penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan spesifik apa yang dimoderasi oleh variabel tersebut. Jika ada variabel mediasi, pembahasan tentang bagaimana atau mengapa mereka dianggap sebagai mediasi itu diperlukan. Terus selanjutnya ada 3 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis. Yang pertama itu adalah variabel-variabel yang dianggap relevan dengan studi harus didefinisikan dengan jelas. Jadi, semua variabel yang digunakan dalam penelitian itu harus didefinisikan dengan jelas. Jangan hanya pakai definisi kamus, jangan hanya pakai definisi kamus, karena itu terlalu umum, jadi harus dipilih dari literatur atau penelitian sebelumnya. Definisi itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan harus dijelaskan kenapa memilih definisi tersebut. Selanjutnya itu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam model harus diberikan. Jadi model ini adalah gambaran hubungan antara variabel dan penelitian. Bisa dibuat dalam bentuk diagram, misalnya mana yang menghubungkan variabel independen, dependen, dan moderator atau mediator, supaya lebih mudah dipahami. Selain diagram, hubungan juga harus dijelaskan dengan kata-kata yang jelas maksudnya. Model konseptual itu disusun berdasarkan teori yang kuat, tidak hanya sekedar dugaan. Lalu yang ketiga itu harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan-hubungan ini tuh ada. Jadi bagian ini tuh menjelaskan mengapa dan bagaimana hubungan antar variabel itu bisa terjadi. Jika penelitian sebelumnya itu menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan, lalu jelaskan sifat hubungan tersebut, misalnya positif, negatif, linear, atau tidak linear. Nah, dari penjelasan inilah kita bisa membuat hipotesis yang nantinya diuji kebenarannya. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Jadi hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dibuat berdasarkan teori atau model konseptual, lalu ditulis dalam bentuk pertanyaan yang bisa diuji. Jika hipotesis itu terbukti benar, berarti hubungan antara variabel memang sesuai dengan dugaan kita. Apabila tidak, berarti teori kita itu perlu diperbaiki atau disesuaikan lagi. Nah, di sini ada pernyataan hipotesis, format dari pernyataan hipotesis. Ada format pertanyaan jika, maka, atau if then. Nah, seperti yang disebutkan tadi, hipotesis itu dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan antara variabel-variabel. Hipotesis juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antar dua kelompok terkait dengan variabel tertentu. Ada yang namanya bentuk proporsi atau langsung menyatakan hubungan. Contohnya itu adalah perempuan muda itu lebih cenderung tidak puas dengan berat badan mereka ketika lebih sering melihat iklan dengan model kurus. Nah, bentuk jika makanya itu contohnya adalah jika perempuan muda lebih sering melihat iklan model yang kurus dalam iklan, maka mereka itu cenderung tidak puas dengan berat badan mereka. Selanjutnya adalah direksional dan non-direksional hipotesis. Nah, jika direksional hipotesis itu jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok seperti positif negatif, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sejenisnya digunakan. Maka hipotesis
Directional ini digunakan karena arah hubungan antara variabel seperti positif negatif itu ditunjukkan. Contohnya di sini itu ada contoh hubungan antar variabelnya itu semakin tinggi tekanan kerja, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Contoh lagi itu wanita lebih termotivasi dibandingkan dengan pria. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya non-directional hipotesis. Nah, hipotesis non-directional itu hipotesis yang memang mengasumsikan adanya hubungan atau perbedaan, tapi tidak memberikan indikasi arah atau hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun mungkin diasumsikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Contohnya, misal ada hubungan antara kecenderungan mencari tantangan dan preferensi terhadap desain produk yang kompleks. Contoh perbedaannya ada perbedaan nilai etos kerja antara karyawan Amerika dan Asia. Nah, non-directional hypothesis itu dipakai biasanya kalau belum ada penelitian sebelumnya, dan hasil penelitian sebelumnya itu saling berkaitan, kadang positif, kadang negatif. Nah, di sini kita akan membahas moderating variable atau variable moderasi. Nah, jadi moderating variable, one that has a strong contingent effect on the independent variable and dependent variable relationship. Jadi, artinya keberadaan variabel moderasi ini itu mengubah hubungan awal antara variabel independen dan dependen. Yang biasanya independen itu langsung mempengaruhi dependen, tapi karena ada moderasi ini, itu tuh dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen ini. Jadi kayak faktor tambahan gitu yang mengatur seberapa kuat atau arah pengaruh independen terhadap dependen. Nah, di sini kayak biasanya itu kan available of reference manuals itu langsung mempengaruhi, yaitu hasilnya of rejects. Sedangkan jika ada variabel moderasi di sini yang biasanya langsung of rejects, karena ada moderasi di sini ada interest and inclusion. Contohnya di sini adalah workforce diversity atau perbedaan karyawannya. Ada suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, tapi seberapa besar efektivitas organisasinya yang akan terjadi di perusahaan tersebut itu akan dilihat dari variabel moderasinya. Jadi managerial expertise, ya gitu. Jadi workforce diversity itu dapat mempengaruhi organizational effectiveness dapat dilihat dari managerial expertise-nya. Kemudian di sini ada the distinction between an independent variable and moderating variable. Jadi kayak perbedaan antara variable dependent dan variable moderasi. Di sini ada dua contoh ya. Yang pertama itu research study mengindikasi bahwa the better the quality of the training program in organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan of the employer di perusahaan itu ya, yaitu jika kebutuhan untuk berkembang dalam pekerjaan itu sangat kuat. Nah, semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Ini learn new ways of doing things. Nah, pada kasus satu ini itu yang independen. Jadi di sini nggak ada moderasi ya, langsung independen ke dependen. Jadi yang mempengaruhi bahwa karyawan mereka karyawan mereka tuh mau untuk mempelajari hal baru, learn new ways of doing things itu dari program training dan kebutuhan pertumbuhan
dari karyawan itu sendiri. Sedangkan pada kasus kedua ini atau another research mengindikasi bahwa kemauan karyawan, the willingness of the employee untuk belajar hal baru itu bukan not influence oleh kualitas dari program training itu sendiri. Nah, yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang-orang tanpa perbedaan. Nah, hanya mereka yang memiliki high growth needs yang tampaknya itu memiliki keinginan untuk belajar, learn to do new things. Keinginan untuk belajar hal baru melalui specialist training. Jadi di sini ada moderatingnya atau variabel moderasinya. Jadi variabel independennya itu kualitas dari training program itu sendiri dapat mempengaruhi keinginan untuk belajar hal baru para karyawannya itu berdasarkan dapat dilihat dari high growth needs. Jadi karena mereka memiliki kebutuhan pertumbuhan yang tinggi. Jadi kualitas program pelatihan dapat mempengaruhi keinginan untuk belajar jika para karyawan itu memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi. Nah, atau contoh simpelnya itu kayak gini. Kan ada saklar, lampu, dan listrik ya. Nah, saklar itu variabel independen yang akan menyebabkan lampu itu hasilnya nyala atau mati, atau di sini sebagai dependen ya. Nah, sedangkan listrik PLN itu sebagai variabel moderasinya. Jadi, kalau listriknya kuat, lampu akan makin terang. Tapi kalau listriknya lemah, lampu redup. Jadi di sini dapat dilihat bahwa saklar dapat mempengaruhi nyalanya lampu itu karena jaringan listriknya itu kuat atau lemah. Semakin kuat, maka cahaya lampu akan semakin terang, namun semakin lemah, maka cahaya lampu semakin redup. Selanjutnya dalam mediating variable atau variabel mediasi. Jadi ini tuh muncul di tengah-tengah antara variabel independen dan dependen. Nah, jika moderasi tadi itu memperlemah atau memperkuat, maka mediasi ini menjadi jembatan proses. Tapi tadi kan variabel moderasi itu tidak menciptakan varians baru, sedangkan variabel mediasi ini menciptakan varians baru. Atau contohnya di sini ya, yaitu yang atas ini workforce diversity atau keragaman tenaga kerja itu akan mempengaruhi efektivitas organisasi jika ada yang menjembatani, yaitu creative synergy atau sinergi kreatif. Nah, hubungannya keragaman kerja ini akan menghasilkan sinergi yang kreatif jika adanya gabungan keahlian, ide, atau cara pandang yang kemudian sinergi kreatif ini akan meningkatkan efektivitas dari organisasi. Jadi tanpa variabel mediasi, hubungan keragaman tenaga kerja pada efektivitas organisasi itu terlihat langsung. Padahal itu tuh sebenarnya ada proses di tengahnya. Sebelum keragaman keragaman karyawan itu mempengaruhi efektivitas organisasi, tentunya adanya kreatif sinergi ini. Nah, kemudian yang bawah ini menggabungkan juga ada variabel moderasi ya. Variabel moderasi di sini yaitu work life, independen variabelnya itu
work life yaitu keragaman tenaga kerja, kemudian mediasi, variabel mediasinya itu kreatif sinergi, dan efektivitas organisasional, efektivitasnya itu adalah dependent. Nah, di sini ada variabel moderasi. Nah, jadi work workforce diversity atau keragaman tenaga kerja itu akan mempengaruhi efektivitas organisasi, namun ada jembatannya yaitu variabel mediasi itu menciptakan kreatif sinergi. Nah, variabel moderasi di sini itu akan memperkuat hubungan antara independent variabel dan moderating variabel atau independent variabel dengan dependent variabel itu jika manajernya atau manajer X ini tuh memiliki keahlian sinergi kreatif itu bisa muncul dan berjalan efektif. Kalau tidak, meski tenaga kerjanya itu beragam ya, sinerginya itu bisa gagal terbentuk. Jadi variabel moderasi itu memperkuat atau memperlemah dari variabel independen ke dependent variabel. Tapi sebelum ke dependent variabel itu ada variabel moderasi yang menjembatani. Nah, kita masuk pada hipotesis nol dan alternatif. Apa sih hipotesis nol itu? Jadi hipotesis nol ini atau bisa disebut hipotesis nihil, ini adalah proporsi yang menyatakan hubungan yang definitif dan tepat di antara dua variabel. Yaitu apa? Hipotesis ini menyatakan bahwa korelasi populasi antara dua variabel adalah sama dengan nol atau bahwa perbedaan adalah min. Dua kelompok dalam populasi adalah sama dengan nol. Jadi secara umum pernyataan nol ini diungkapkan sebagai tidak ada hubungannya antara dua variabel atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok tersebut. Sedangkan hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol tadi, di mana pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Jadi untuk menjelaskan lebih jauh dalam membuat hipotesis nol, kita menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang mungkin kita temukan dalam karakteristik populasi, yaitu keseluruhan kelompok yang kita minati untuk menemukan sesuatu yang berkaitan dengannya. Dan sampel yang kita pelajari yaitu sejumlah terbatas yang mewakili total populasi atau kelompok yang kita pilih tadi untuk diteliti. Karena apa? Karena tidak mengetahui keadaan hubungan yang sebenarnya dalam populasi, yang dapat kita lakukan adalah menarik kesimpulan berdasarkan apa yang kita temukan dalam sampel tersebut. Nah, hipotesis nol dengan demikian dirumuskan agar dapat diuji untuk penolakan yang mungkin. Jika kita menolak hipotesis nol, maka semua hipotesis alternatif yang diperbolehkan berkaitan dengan hubungan tertentu yang diuji dan dapat diterima. Selanjutnya langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis. Ada 4 sebenarnya, yaitu yang pertama menyatakan hipotesis nol dan alternatif tadi. Yang kedua itu kita memilih uji statistik apa ini yang tepat berdasarkan data yang kita kumpulkan, itu kita definisikan parametrik atau non parametrik. Yang ketiga kita itu menentukan tingkat signifikasi yang diinginkan, di mana nilainya itu 0,05 atau lebih atau kurang. Yang keempat ini kita memastikan jika hasil dari analisis komputer itu menunjukkan bahwa tingkat signifikasi itu terpenuhi. Jika seperti dalam kasus analisis korelasi person dalam piranti lunak Excel, tingkat signifikasi yang tidak muncul dalam printout, dan juga kita perhatikan nilai kritisnya yang menetapkan daerah penerimaan pada tabel yang sesuai. Lalu nilai kritis tersebut membagi daerah penolakan dan daerah penerimaan hipotesis nol. Jika nilai hitung resultant value-nya itu lebih besar daripada nilai kritisnya, jadi hipotesis nol itu ditolak.
dan alternatifnya itu diterima. Jika nilai hitung terlebih kecil daripada nilai kritis, hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.